1 jam lebih dekat kali ini berbeda dengan biasanya karena saya berada di selasar Gedung Pancasila Kementerian Luar Negeri. Dan tamu kita kali ini adalah seorang yang disebut sebagai perempuan mungil bernyali besar, yaitu Ibu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Ibu Menteri Luar Negeri, apa kabar? Apa kabar Mbak Indi? Ini jadi saya dan teman-teman datang ke kantor Ibu nih, ya. Di Gedung Pancasila, gedung yang sangat bersejarah bagi bagi Indonesia ya. Bu, Indonesia ini tampaknya sudah semakin diperhitungkan di dunia internasional ya Bu ya. Sampai Arab Saudi saja merasa harus memasukkan nama Indonesia di koalisi anti teroris ya Bu ya. Apa reaksi dari Indonesia pada saat Ibu? Ibu bereaksi apa? Jadi awalnya adalah saya menerima telepon dari Menlu Saudi waktu itu hari Jumat dan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia mengatakan bahwa Saudi akan membentuk International Center for Countering Terrorism dan mengajak Indonesia. Nah, tentunya sebelum kita mengiyakan atau tidakkan satu konsep sangat umum, sangat biasa apabila kita bertanya mengenai masalah modalitasnya. Nah, memang pada saat itu Saudi mengatakan bahwa modalitasnya nanti saja dulu. Tapi yang penting Indonesia gabung dulu dengan kita. Nah, saya sampaikan mengiyakan? Tidak. Saya melakukan komunikasi kembali dengan Menteri Luar Negeri Saudi Arabia dan saya mengatakan kalau ini aliansi militer, maka semakin jauh dari posisi kita. Karena politik luar negeri Indonesia itu adalah bebas aktif dan tidak memungkinkan bagi kita untuk bergabung dalam satu aliansi militer. Dan dia paham. Karena kan kita tidak mungkin kita melakukan kerjasama yang kemudian bertentangan dengan prinsip-prinsip politik luar negeri kita. Oke, jadi sekarang dalam posisi masih menunggu apa yang mereka tawarkan, isinya seperti apa, koalisinya dan lain-lain. Ya, tapi kalau sekali lagi kalau bentuknya adalah aliansi militer, maka nggak bisa. Baik, Ibu Retno, karena ini 1 jam lebih dekat bersama Ibu, maka kita akan perlihatkan profil. Ya, tapi tidak dari zaman dulu sampai sekarang. Zaman dari bayi. Zaman bayi enggak, tapi ada profil yang sudah dipersiapkan mengenai Ibu Retno Marsudi. Retno Marsudi. Namanya mulai dikenal banyak orang setelah ia diangkat sebagai Menteri Luar Negeri oleh Presiden Joko Widodo. Perempuan yang mempunyai nama asli Retno Lestari Priyansari ini merupakan perempuan pertama yang menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia. Bagi perempuan kelahiran Semarang, Jawa Tengah, 27 November 1962 ini, berhubungan dengan negara lain bukanlah hal yang baru. Retno sudah mulai membangun karirnya sejak tahun 1986 dengan menjabat sebagai staf di Biro Analisa dan Evaluasi untuk kerjasama ASEAN. Ia kemudian menjadi duta besar di beberapa negara seperti Norwegia dan Islandia tahun 2005. Jabatan terakhir perempuan yang menyukai musik tradisional Jawa ini sebelum menjadi menteri adalah sebagai duta besar Indonesia untuk Kerajaan Belanda pada tahun 2012. Retno mulai tertarik menjadi diplomat sejak SMA. Setamat sekolah, ia pun mendaftar ke jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Perempuan yang gemar bersepeda ini menikah dengan Agus Marsudi dan dikaruniai 2 orang putra, Diota Marsudi dan Bagas Marsudi. Keahlian diplomasi sosok yang memperoleh gelar S2 Hukum Uni Eropa di The Hague Hogeschool ini tidak perlu diragukan lagi. Dalam menjalankan diplomasi, Retno bersandar pada hati. Ujungnya adalah bersandar pada hati ya Bu ya? Bersandar pada hati, memang, karena itulah rujukan yang tidak mungkin salah. Jadi ketika ada negara lain yang melakukan uji coba nuklir misalnya, itu juga bersandar pada hati. Misalnya dalam hal ini Korea begitu Bu. Kan ada semacam reaksi juga dari tanah air Korea Utara, ada uji coba nuklir di sana. Memang intinya kita keberatan dengan hal itu. Ya tentunya begini, kalau mengenai masalah uji coba nuklir, pada saat dilakukan uji coba nuklir itu kembali, kita pada saat itu juga lah kita menyampaikan bahwa kita sangat concern dengan uji coba tersebut karena uji coba tersebut akan dapat
mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan, dan kita juga meminta kepada Korea Utara untuk mematuhi semua resolusi PBB yang terkait dengan Korea Utara. Karena kan dalam melakukan politik luar negeri kita memiliki prinsip-prinsip yang memang harus kita suarakan dari waktu ke waktu. Politik luar negeri kita bebas aktif, dan dengan bebas aktif itu akan mudah bagi kita untuk menjalankan, dalam artian menyuarakan posisi kita sesuai dengan kepentingan kita. Walaupun kemudian dari Korea Utaranya merasa Indonesia tidak mendukung ke arah sana, itu tidak masalah. Yang penting memang posisinya adalah seperti ini Indonesia. Ya, saya kira kalau kita bicara mengenai masalah uji coba, saya kira semua negara paham bahwa kegiatan semacam ini membahayakan perdamaian dan stabilitas di kawasan. Tapi jangan lupa bahwa Indonesia adalah teman baik Korea Utara. Kita melakukan hubungan yang baik, komunikasi kita baik, dan hubungan bilateral antara kita dengan Korea Utara juga dari hari ke hari semakin meningkat. Oleh karena itu, sebagai teman, Indonesia merupakan salah satu teman dekat Korea Utara juga, sehingga kita juga berbicara dengan enak, Korea Utara juga berbicara nyaman dengan kita, dan kita menyampaikan prinsip-prinsip tadi. Nah, Ibu, salah satu hal yang ingin kita ketahui juga adalah mengenai langkah konkret Indonesia dalam menjaga perdamaian di Asia Pasifik. Di Asia Pasifik? Iya. Sebelah mana? Ya, di kawasan, di regional. Ya, di kawasan mungkin yang paling sering dibahas orang adalah mengenai, dan orang banyak mengkhawatirkan, adalah situasi keamanan di Laut Tiongkok Selatan. Rujukannya adalah perdamaian dan stabilitas di kawasan, di sekitar Laut Tiongkok Selatan. Itu sangat penting artinya, karena Laut Tiongkok Selatan memegang peranan yang sangat strategis bagi perdagangan dunia dan sebagainya. Itu semua orang paham. Oleh karena itu, mau tidak mau, bahwa kawasan itu harus damai dan stabil. Nah, bagaimana untuk menjaga perdamaian? Ada dua isu. Isu pertama adalah bahwa di wilayah tersebut terdapat overlapping claim antara beberapa negara. Itu Indonesia tidak ikut, karena Indonesia bukan claimant state. Oleh karena itu, kita hanya menyerukan agar penyelesaian batas-batas itu diselesaikan oleh negara-negara claimant secara damai. Tetapi yang lebih kita tekankan, karena kita bukan claimant, tetapi kita juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan. Oleh karena itu, dalam konteks ASEAN Tiongkok, kita memiliki forum ASEAN Tiongkok. Disitulah Indonesia terus mendorong agar Code of Conduct itu dapat segera diselesaikan. Jadi kira-kira Indonesia perannya seperti itulah, aktif untuk mendorong Code of Conduct, untuk kita selalu menyerukan agar hukum internasional dihormati, dan kita adalah bukan claimant state. Kepulauan Natuna adalah milik kita, semuanya sudah jelas, jadi kita tinggal memainkan peran untuk menjaga perdamaian dan stabilitas di kawasan. Dan Indonesia memang masih menjadi perhitungan, Bu. Sangat, saya kira. Sangat, karena kalau kita bicara mengenai masalah Asia Tenggara, kita bicara mengenai ASEAN misalnya, kita adalah negara yang paling besar, ekonomi yang paling besar di Asia Tenggara. Kita juga negara anggota G20, kita adalah negara Muslim yang terbesar di dunia. Jadi semua aset itu sudah ada, tinggal bagaimana kita menggunakan semua aset ini untuk profiling up posisi Indonesia, atau bagaimana kita meningkatkan wajah Indonesia di luar negeri. Tetapi jangan lupa bahwa pada saat profil kita naik, ada kewajiban kita juga untuk memberikan kontribusi kepada dunia. Oke. Bu, ini mengenai kita mendengar bahwa ada Menteri Luar Negeri Rusia ya teleponan sama Ibu. Itu mengenai apa, Bu? Dan apa yang keperluannya Rusia menelpon Menlu Indonesia? Jadi kita di dalam era yang sudah sangat modern, canggih, komunikasi kita antar Menteri Luar Negeri juga sering dilakukan dengan telepon, dengan SMS, dan sebagainya. Jadi kita memiliki hubungan langsung. Dan yang paling terakhir yang terkait dengan Rusia adalah kaitannya adalah dengan masalah hubungan Saudi Arabia dan Iran. Jadi kita berdiskusi bagaimana posisi kita, bagaimana kita mencoba untuk membantu agar tensi di wilayah di kawasan Timur Tengah juga tidak
Semakin meningkat, panas. tidak semakin panas dan sebagainya. Dan ini merupakan sesuatu yang biasa kita lakukan di antara para menteri luar negeri untuk saling bertelepon ria apabila ada satu isu yang memerlukan konsultasi. Jawaban dari Indonesia diberikan kepada Menteri Rusia pada saat itu apa, Bu? Intinya jadi gini, Menteri Rusia bukan menteri satu-satunya yang melakukan komunikasi dengan saya terkait dengan hubungan antara Arab Saudi dan Iran. Saya tentunya yang pertama kali saya hubungi adalah Menteri Luar Negeri Saudi, Menteri Luar Negeri Iran. Disitulah Indonesia menyampaikan beberapa saran, menyampaikan harapan. Jadi misalnya dengan Saudi Arabia dan Iran saya sampaikan bahwa Saudi dan Iran adalah sahabat dekat Indonesia. Kita ingin melihat kawasan Timur Tengah ini sebagai kawasan yang damai dan stabil, dan kedua negara itu memiliki kontribusi yang besar untuk menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan, dan hubungan kedua negara itu akan sangat mempengaruhi perdamaian dan stabilitas di kawasan. Oleh karena itu Indonesia meminta agar masing-masing menahan diri supaya situasi tidak memburuk, dan di saat yang sama Indonesia juga menawarkan diri jika ada yang dapat dilakukan oleh Indonesia, please let us know. Jadi itulah yang kemudian diapresiasi sekali oleh Saudi dan Iran, dan kemudian beberapa menteri luar negeri menelpon saya menelpon menteri luar negeri lain. Jadi dalam waktu 4 hari ini cukup banyak sekali komunikasi yang harus saya lakukan dengan menteri luar negeri negara lain. Pada saat Ibu telepon ke Menteri Luar Negeri di Iran dan Saudi Arabia, menyampaikan apa yang Ibu harapkan, Indonesia harapkan agar Timur Tengah damai begitu. Mereka menjawabnya apa, Bu? Menanggapinya? Satu, mereka mengapresiasi. Kemudian mereka menyampaikan posisi-posisinya. Memang pada saat ini harus diakui bahwa posisi mereka masih sangat berbeda dalam melihat situasinya. Situasi bahwa hubungan mereka memburuk akhir-akhir ini dan sebagainya. Jadi pada saat kita menghadapi satu situasi di mana para pihak masih memiliki posisi yang sangat berbeda, listening mood itu harus kita harus kita pasang juga. Jadi kita mendengarkan apa yang menjadi kekhawatiran masing-masing pihak dan sebagainya. Dan kemudian saya sering sampaikan kepada teman-teman media dan kepada publik, dalam situasi ini kita tidak bisa langsung kita bicara kita selesaikan, nggak bisa. Masalahnya sangat kompleks. Tetapi yang penting bagi saya adalah mereka tahu bahwa kita menyampaikan concern, mereka tahu bahwa kita memiliki harapan yang besar agar mereka sebagai dua negara besar yang memiliki pengaruh besar di kawasan, harapan Indonesia agar kedua negara itu terus menjaga hubungan baik, terus kemudian memberikan kontribusi kepada keamanan dan stabilitas di kawasan, dan pada saat yang sama mereka tahu bahwa Indonesia siap untuk memberikan kontribusi, memperbaiki situasi. Mudah-mudahan cepat selesai urusan di sana. Mudah-mudahan. Itu harapan Karena Indonesia juga. saya terus melakukan komunikasi tidak hanya kepada Saudi Arabia dan Iran, tetapi juga dengan negara-negara lainnya. Jadi kalau ada urusan dengan Islam sebagai negara yang memiliki masyarakat Muslim cukup banyak, terbanyak, Bu, ini jadi perhitungan ya, Bu ya? Ya, tentunya ya, karena Indonesia seperti yang saya sampaikan tadi sebagai negara dengan penduduk Muslim yang terbesar di dunia, dan di saat yang sama Indonesia kemanapun kita membawa message mengenai nilai Islam yang rahmatan lil alamin. Di saat yang sama kemanapun kita pergi kita juga bawakan nilai toleransi kita, kemajemukan kita dan sebagainya. Oleh karena itu, jika terjadi masalah-masalah yang seperti ini, saya kira Indonesia akan menjadi salah satu negara yang pertama kali dihubungi dan dimintakan pendapat-pendapatnya. Ada VT lagi yang ingin kita perlihatkan. Tayangan tadi Peristiwa yang sangat menyedihkan. boleh cerita sedikit, Bu? Duta Besar Burhan itu beliau bukan diplomat karir.
beliau menjadi duta besar dari, beliau itu adalah deputy, salah satu deputy di BIN. Kemudian beliau menjadi duta besar kita di Pakistan. Tetapi hubungan saya dengan beliau sudah lama terjalin karena satu, beliau adalah senior saya di Universitas Gadjah Mada. Kemudian yang kedua, karena jabatan beliau di BIN, dan waktu itu jabatan saya pada saat itu yang sering mempertemukan saya dengan almarhum Mas Burhan adalah saya menjadi Dirjen Amerika Eropa. Jadi pada saat ada isu-isu tertentu yang harus saya bahas dengan almarhum, dengan nyaman, dengan sangat enak karena hubungan kami, hubungan yang sudah cukup lama dari sejak kami muda. Kita telepon-teleponan, Mas, ini ada masalah begini begitu dan sebagainya. Beliau selalu mengatakan, ayo Red, kita ketemu di mana. Dan dengan hubungan yang sedemikian dekat, baik, yang dibangun dari hubungan pribadi yang baik, itu sangat mempengaruhi cara kita menyelesaikan atau berkoordinasi untuk mengurus masalah-masalah kedinasan. Jadi kepergian beliau dan istri merupakan kehilangan yang besar bagi Indonesia, bagi Korps Diplomat Indonesia, dan tentunya karena saya memiliki hubungan pribadi dengan beliau, juga merupakan suatu kehilangan yang besar buat saya. Meninggalnya itu pada saat kejadian yang luar biasa juga ya Bu ya? Iya, kecelakaan helikopter. Ibu ini ada testimoni. SMA, ya. Siapa tadi Bu yang memberikan testimoni? Mantan guru-guru saya. Menarik ini SMA 3 adalah SMA yang salah satu SMA yang terbaik di Semarang, dan saya beruntung bahwa saya sekolah di situ. Tetapi pada saat di SMA itu saya juga tahu bahwa saya memiliki kekurangan dalam artian kalau sudah menyangkut hitung-hitungan fisika dan sebagainya, saya tahu bahwa kekuatan saya tidak ada di situ. Oleh karena itu saya menghitung kalau saya misalnya memaksakan diri untuk masuk ke jurusan IPA, maka saya akan menjadi nobody dan saya tidak akan bisa compete dengan teman-teman saya. Anak SMA sudah punya pikiran seperti itu? Okay. Kebetulan oleh ibu saya diajarin hidup itu harus dihitung. Jadi harus dihitung supaya kita tahu kita akan kemana. Oleh karena itu by intention pada saat SMA saya masuk ke jurusan bahasa. Pada saat itu kalau kita masuk ke SMA itu di SMA 3 waktu itu adalah sistemnya ranking, dalam arti 1-1, 1-2 itu adalah anak-anak yang misalnya masuknya mendapatkan nilai yang lumayan tinggi. Jadi itu masuk di 1-1, 1-2, waktu itu 1-2. 1-2. Nah, biasanya anak 1-1 dan 1-2 itu semuanya masuk ke IPA. Makanya waktu penjurusan tiba-tiba ada satu anak dari 1-2 yang kita masuk ke bahasa. Teman-teman saya bingung, ini gimana sih kok masuk? Geger. Tapi oke, saya jalani dan saya selalu menjalankan semuanya dengan hati, sepenuh hati. Tidak pernah main-main, tidak pernah ini. Oleh karena itu alhamdulillah hasilnya baik dari SD sampai perguruan tinggi. Kalau misalnya kita dulu masih ada sistem ranking ya, alhamdulillah
Satu. Selalu. Luar Iya. biasa, itu menjadi kebanggaan dan bisa cerita ke anak-anak jadi Cerita contoh ke gitu ya Bu ya anak-anak. biasanya gitu. Nah tadi itu kan mengatakan bahwa anaknya kecil, pinter. Dari dulu berarti memang Ibu sudah menjadi hitungan ya Bu ya? Baru tahu dari ibu guru tadi. Ibu gurunya baru dengar sekarang. Tahu, iya. Nah ketika Ibu akhirnya ada hitung-hitungan, tadi kata Ibu kan ada hitungan dan kemudian kalau masuk di IPA menjadi nobody gitu. Akhirnya pilih ke bahasa itu memang dengan keinginan sendiri, Dengan keinginan. tidak ada dorongan dari orang tua. Iya, nggak ada. Jadi bapak ibu saya itu adalah orang tua yang sangat demokratis ya. Jadi dalam artian beliau tidak pernah menentukan kita akan kemana, kita harus kemana dan sebagainya. Oleh karena itu ibu saya selalu mengatakan bahwa kamu hitung kekuatan kamu ada di mana, kelemahan kamu ada di mana, dan kamu putuskan kamu akan kemana. Oleh karena itu pada saat SMA itu sebenarnya saya sudah pengen menjadi diplomat. Sudah dari SMA berarti itu? Iya, karena tertarik dari ya anak SMA yang malam kita lihat ada dunia dalam berita. Waktu itu TVRI kan, pukul 9 itu dunia dalam berita kita lihat dan sebagainya dan tentunya di dalam dunia dalam berita itu ada berita mengenai masalah bagaimana perundingan, bagaimana meeting di PBB dan sebagainya yang menjadikan saya tertarik. Oleh karena itu tujuan saya adalah masuk di jurusan hubungan internasional. Oleh karena itu di Undip nggak ada. Oleh karena itu saya sudah menghitung, oke, yang terdekat dengan Semarang adalah Jogja. Dan saya ingin masuk ke Universitas Gadjah Mada dan kemudian saya lihat jurusan apa saja yang boleh masuk mengambil hubungan internasional dan bahasa kan bisa. Waktu itu masih ada jurusan bahasa. Saya masuk melalui jurusan bahasa dan seterusnya saya masuk ke Universitas Gadjah Mada di jurusan hubungan internasional. Itu juga tanpa dorongan dari orang tua. Jadi memang udah hitungan-hitungan Ibu melihat dunia dalam berita ingin masuk ke sana. Iya. Dan dari Ibu kan Semarang ya, kemudian di Jogja begitu. Itu harus indekos. Pernah ada yang melarang katanya Bu ya? Iya, karena waktu itu saya masih ingat pas saya mau pindah di tahun itu banyak sekali pemberitaan mengenai masalah kumpul kebo. Waktu itu di Yogyakarta lagi seru-serunya pemberitaan mengenai masalah kumpul kebo. Nah kemudian saya memiliki bude. Bude saya itu sebenarnya Ibu Suswan. Dalam artian bude dan ibu saya itu hamil pada saat yang sama. Saya dengan sepupu saya itu hanya beda September, Oktober, November, 3 bulan. Sehingga kalau ibu saya misalnya harus pergi nonton bioskop dan sebagainya, saya dititipkan ke bude saya. Saya diberikan ASI oleh bude saya dan sebagainya. Nah, pada saat saya mau pindah karena saya perempuan, saya anak nomor 1 dan sebagainya, bude saya almarhum pernah menyampaikan kepada ibu saya bahwa Mbok jangan anaknya dilepas ke Jogja. Jogja itu sedang ada isu begini. Dan to my surprise, ibu saya mengatakan, Mbak, aku percaya karo anakku. Saya percaya kepada anak saya dan saya kira apa yang sudah dasar fondasi yang saya sudah berikan kepada anak saya sudah cukup bagi dia untuk menjaga diri. Jadi kemudian setelah itu saya dilepas dan saya diantar oleh ibu saya dan saya diantar oleh bude saya. Baik, Ibu, kita sedikit lagi mundur lagi ke masa-masa ketika kuliah. Tadi Ibu sedikit mengatakan naik gunung. Itu dari SMA atau dari kuliah sukanya? Dari kuliah. SMA saya pramuka, saya banyak. Begitu kuliah, dulu Sabtu masih kuliah. Kita masih kuliah hari Sabtu. Biasanya karena kebetulan teman-teman saya adalah teman-teman kita bilang anak-anak gunung kan. Jadi setiap Sabtu begitu selesai kuliah kita biasanya terus waktu itu ke Kaliurang. Naik sepeda motor ke Kaliurang, tinggal sepeda motornya. Kadang-kadang saya yang ini, kadang-kadang saya gonceng dan sebagainya, tergantung. Biasanya kita ngitung orangnya berapa, sepeda motornya berapa, goncengan dan sebagainya. Taruh sepeda motor di Kaliurang, terus kita naik. Kita naik sampai di tempatnya Mbah Marijan almarhum, itu sudah jalan jauh banget, sudah jalan. Kalau sekarang kan ke tempatnya almarhum Mbah Marijan di Kenarejo itu kan kita bisa naik mobil, jadi sehingga kita tinggal naik. Tapi waktu dulu kan belum ada jalan
sampai ke Kinarejo, sehingga kalau dari Kinarejo itu kita harus dari Kaliurang dan kita jalan itu jalannya itu sudah lumayan 2 jam juga gitu. Jadi bayangin aja setiap Sabtu saya bersama dengan teman-teman saya itu ada di gunung. Naik gunungnya sama yang ini bukan, Bu? Ini Kenapa? Halo Mas. Kenapa? Aduh ya Allah. Iya kan? Udah saya kalau sama ini untung dia tidak bercerita banyak mengenai waktu saya kuliah. Mungkin kalau cerita banyak mungkin waduh heboh kali ya. Ini Saat justru ini mungkin saya harus cerita. ini didatangkan untuk banyak cerita. Kok bisa dapet loh? Dapat aja. Ya Allah. Mas nggak bilang-bilang kan mau datang kan? Enggak bilang-bilang, saya Enggak sendiri ya? juga kaget. Jadi kalau cerita soal naik gunung nih, tadi kan cerita nih Ibu naik, saya panggilnya Ibu Menlo gitu ya. Iya. Kalau Mas Tio manggilnya? Dok, Ya, Nduk. Endo. sampai sekarang. Sampai sekarang. Sudah jadi menteri loh Mas. Iya. Masih Oh, Endo dia nggak aja. peduli, dia manggil saya Minta izin Endo. dulu, boleh nggak saya tetap panggil Nduk? Endo, dia manggil saya Endo sampai sekarang. Sampai sekarang. Jadi kalau naik gunung, yang nyetir kadang-kadang naik motornya. Kadang-kadang dia depan kalau pakai motor dia. Iya. Gitu. Soalnya motornya dia jelek. Kadang-kadang nggak bisa naik ke Kaliurang. Motor saya lebih bagus. Bagus. Kalau perempuan kan naik gunung itu apa ya? Misalnya ya banyak manjanya lah begitu. Kayak yang ini enggak? Dia manja tapi gengsi. Wow. Jadi Pengen capek sok kuat gitu. Dia nggak mau ngomong tapi tiba-tiba jatuh. Jatuh. Terus gimana kita nangka siapa tuh yang jatuh tuh? Nangka. Siapa bawa nangka jatuh? Emang gitu. suaranya gebruk gitu. Gelundung. Oh gitu. Jadi ngerasa capek tapi gengsi untuk Gengsi, ngaku. iya. Dia jalan terus, memaksakan Ya diri gitu, temennya Bu. kayak Tio ini coba. Dia tuh aduh udah. Tapi dia orang Gunung Sejati sampai sekarang loh. Sampai sekarang dari gunung ke gunung lain ini. Dan saya kemarin tanggal 2 ke Merapi yang bantu Tanggal 2 kemarin 2015 iya. 2016. Yang bantu adalah teman-temannya Tio semuanya. Oh, oke. Berberapa orang kemarin Mas Tio? Tio Dia enggak. berdua dengan Saya dengan suami saya. Oh, berdua aja. Bantu tuh maksudnya dalam dia kontak saya. Saya ingin naik Merapi. Masih bisa nggak ada yang guide ke sana? Kebetulan saya masih banyak kontak dengan teman-teman di Jogja ya. Oke, apa sih Bu yang didapat dari naik gunung itu? Banyak. Satu, keindahan. Kalau kita capek sih. Kadang-kadang orang yang tidak pernah naik gunung itu suka nanya, ngapain sih lo? Iya. Capek Capek gitu banget. kan. Naik, capek, terus kemudian pada saat istirahat kita lihat pemandangan yang bagus dan sebagainya. Dan kalau saya ada satu hal lagi, jadi dari kita naik bareng sama teman-teman, bayangin saya dengan Tio itu dari 81 sampai sekarang itu hubungan saya sama Tio itu hubungan yang nggak bisa tergantikan. Jadi silaturahmi yang dihasilkan dari kita bareng-bareng naik gunung dan sebagainya itu kekal banget. Terus pada saat turun minum kopi, makan telur, Tuh kayaknya wajib ya harus bawa mie instan itu. Ngobrol dengan masyarakat di situ itu sesuatu yang mengasihkan. Bahkan sampai sekarang waktu habis turun kemarin, saya bersama dengan beberapa orang di situ melakukan ritme yang sama, minum kopi, makan telur, terus ngobrol hal-hal yang simple. Dari situ kita selalu ingat ke akar kita, ingat bahwa sebenarnya hidup itu yang dinamakan bahagia itu nggak neko-neko kok, simple kok. Dan dari merekalah kita belajar bahwa alhamdulillah, oh nggih pun syukur. Di tengah keterbatasannya mereka itu ucapan syukur itu selalu keluar. Jadi saya banyak belajar dari orang-orang sederhana yang ada di tempat almarhum Mbah Marijan ya, komunitas di situ tuh saya belajar banyak sekali bagaimana menghormati hidup. Oke Mas Tio, terima kasih Baik. sudah Ya. meluangkan waktu untuk Ibu Retno di Satu Jam Ya. Lebih Dekat. Kami kembali saat lagi. Ibu, kalau
mengenal sosok di 1 jam lebih dekat ini kita harus tahu. Tadi hobi Ibu sudah ada ya sedikit mengenai naik gunung. Nah, ada lagi nih Bu yang ingin kami perdengarkan. Gak apa-apa Bu, ayo Bu. Gak malu Oke, harus dengan suami. Silakan Bu. tadi Mak, bisa diputarkan lagi ya Bu Cacanya lagi nggak? Kita ini kalau Caca harus dengan suami ya. Caca jangan jam soalnya aku pakai. Ya Allah. Lagu yang tadi itu Bu, tunggu sampai lagu. Tunggu sampai lagu yang diputar dulu. Nah, silakan. Di sana aja Bu Mas ya. Di situ aja Bu. Kok rambutnya kayak gini sih? When marimba rhythms start to play, dance with me, make me sway. Like a lazy ocean hugs the shore, hold me close, sway me more. Like a flower bending in the breeze, bend with me, sway with ease. When you dance you have to stay with me, stay with me. Ya Allah. Cepat Oke. wignya. Soal Caca dulu atau tentang wig dulu nih? Wignya boleh dibuka. Nah. Gatel. Dia dulu rambutnya panjang sekali. Nah itu dia. Dulu rambutnya panjang ya Bu ya? Segimana? Lebih panjang Dulu ya Mas segini. ya? Aha. Rambutnya segini tapi saya gelung, jadi kayak Kayak Gajah Mada. kayak Gajah Mada Kayak gitu. Gajah Mada. Cuma dia nggak suka. Pada saat sudah Selalu di komen PDKT, gitu. pada saat PDKT dia udah tahu saya nggak suka orang yang nggak tertib. Soalnya nih Mas Agus nih salah satu mahasiswa yang sangat tidak tertib. Kalau kuliah pakai baju korpri Padahal bukan anggota korpri. dan nggak pernah belajar. Nggak pernah belajar. Jurusan Nggak pernah sama? belajar. Kita kos-kosannya tetanggaan. Oh. Jadi saya di Durmo nomor 4, Mas Agus di Durmo nomor 8. 8. Pertama kali lihat dia itu tahun 81. Ketika pertama kali dia masuk UGM, masuk kos itu. Nah, saya kan sering main kos itu. Nah, saya lihat dia langsung tertarik. Cuman tidak Apanya langsung. yang membuat Pak Agus tertarik nih? Ya penampilannya. Tomboy kan? Ya iya memang seperti itu. Cuman saya kan orangnya kan pemalu. Jadi kadang-kadang pemalu, kadang-kadang nggak malu-maluin. Malu-maluin. Lebih banyak malu-maluin. Jadi lama ininya proses sampai. Prosesnya lama. Prosesnya lama. Oh gitu. Prosesnya Kalau lama. dibilang lama tuh setahun, 2 tahun, 3 tahun? Sampai 2 tahun ya. Oh 2 tahun. Itu masa PDKT yang bikin sabar Oh iya, banget. PDKT-nya macam-macam. Dari pertama saya kan untuk mengambil hati itu kan pernah saya belikan ini kesemek. Apel kemayu. Nah kesemek. Nah, tapi tak pikir kan terus dipuji gitu ya. Ternyata dia bilang saya nggak suka itu. Gitu. Terus yang kedua ini nyoba lagi beliin ini bolang-baling di Sekaten. Bolang-baling itu? Bolang-baling itu kayak donat yang panjang gitu. Nah Kemudian? itu suka itu. Oke. Ya itu terus Di situ lama-lama. berhasil berarti. Ya, karena saya PDKT-nya agak nekat juga. Jadi pertama malu-malu tapi lama-lama nekat gitu. Dia kan kalau malam minggu kan belajar di perpustakaan. Malam minggu? Malam minggu. Kalau nggak naik gunung saya ke Nah, perpustakaan. perpustakaan. Wow. Nah itu saya ikut-ikut ke perpustakaan. Tapi nggak belajar. Tapi nggak belajar, cuma duduk aja deketnya dia aja gitu. Jadi malah bikin sebel. Jadi saya belajar terus ada orang di sebelah duduk ngeliatin aja. Ya saya belajar tapi aja. udah kenal. Ya Udah kenal kan kenal, kan tetangga tetangga. toh. Oh, Tapi iya, kan iya, saya nggak suka dulunya. Pertamanya karena gondrongnya itu kan. Tapi heran gitu saya belajar ya bukannya duduk terus coba belajar gitu ya nggak, ya duduk-duduk aja. Duduk aja. Udah seneng malam minggu duduk barengan gitu ngobrol. Terus akhirnya mau gimana tuh? Potong rambut dulu. Potong rambut terus pakai baju dulu apa beli hem.
Beli hem. Jadi saya dulu kuliah itu Mas Agus nggak pernah beli, nggak pernah punya hem. pakai baju. Oke. Jadi saya cuma pakai kaos oblong yang merek Swan itu. Ada mereknya yang disebut sama di jeans. sini. Sama blue Merek jeans. tit. Iya, Sama blue jeans. jeans. Oke. Nah, karena jatuh cinta ya, terus diminta ini ya ganti baju, akhirnya beli baju. Ya Beli pertama baju. pakai baju ya setelah kenal itu. Baju kotak-kotak, saya masih ingat baju kotak-kotak hijau dan baju itu sampai sekarang Masih saya ada. simpan. Masih bajunya. ada. Karena itulah perubahan di situ. Cuman saya nggak cukup, cuma dia yang pakai. Sampai sekarang saya pakai. Oke. Karena itu disitulah pertama kali seorang Agus Marsudi beli baju hem kotak-kotak karena seorang Retno. Wow. Jadi itu sampai sekarang saya masih pakai. Saya merinding, tapi tadi Pak Agus bawa ini nih, ada sedap malam dan daun pandan. Ini urusannya sama Ibu Retno apa nih, Bu? Saya di tempat kerja selalu ada irisan daun pandan dan bunga sedap malam. Untuk? Pacifying, supaya suasananya nyaman. Saya orang yang sangat Jawa ya. Jadi biasanya dengan gending Jawa sebagai background music, terus kemudian dengan bunga sedap malam dan irisan pandan, itu menjadikan suasana kerja nyaman, apa ya, pacifying. Jadi ketika stres luar biasa, dengar itu udah agak relief sedikit gitu. Iya. Oke, ada VT lagi yang ingin kita perlihatkan ke Ibu. Hello, Mami. Sorry I couldn't be in Jakarta because I had to prepare for my exam. First of all, I'd like to thank you for being such a wonderful mother for our family. Jadi, sifat ibu saya yang paling menonjol terhadap anak-anaknya itu adalah sangat tegas dan disiplin. Saya waktu kecil, saya selalu beranggapan bahwa ibu saya itu orang paling galak sedunia. Tetapi semakin saya dewasa, saya semakin bisa mengapresiasi dan mengambil nilai baik dari ajaran ibu. Ibu saya, meskipun wanita satu-satunya di keluarga kami, juga mengajarkan kepada saya dan kakak saya pentingnya manners, terutama sebagai laki-laki. Selain itu, ibu selalu menekankan nilai kekeluargaan. Jadi meskipun ibu saya mau sibuk apapun, family is still number one. Saya tidak akan pernah lupa ketika saya dan kakak saya ada ujian, pasti ibu pada hari itu berpuasa dan memperbanyak doa supaya ujian kami lancar. Dan saya juga tidak akan lupa ketika saya sempat sakit hingga mondok, ibu langsung menghentikan semua pekerjaan dan langsung bergegas untuk pergi ke Jogja untuk merawat saya. Ketika keluarga kami sedang berpisah, biasanya ibu menanyakan kabar kami di grup WA. Setelah jadi menteri, walaupun dengan kesibukan dan tanggung jawab ibu yang bertambah, luar biasanya ibu masih menanyakan kabar keluarga kami setiap pagi, meskipun anak-anaknya sendiri suka lupa. Maaf ya Mami. Semoga Mami selalu bisa menjadi role model untuk semua wanita di Indonesia dan selalu membawakan negara. And don't forget Mami bahwa your health is number one. Jadi Mami jangan lupa makan teratur, and jangan kebanyakan stres ya. I guess that's it, itu saja. Take care Mami, I love you. Misalkan saat aku dulu masih SD, saat aku lagi stres, Mami akan jemput aku naik becak dan nonton film. Bahkan saat aku sekarang lagi kuliah, sejak 10 tahun gak minta uang kepada bapak ibu, Mami suka ngirimin aku duit supaya pastiin aku nggak kekurangan di sini. Cara Mami mendidik aku, khususnya saat menjelang remaja dan dewasa, adalah memberikan aku kebebasan yang bertanggung jawab. Jadi misalkan saat kuliah tidak dipaksakan ke jurusan tertentu, saat sudah lulus tidak dipaksakan menjadi diplomat atau menjadi seseorang atau menjadi profesi tertentu. Saya diberikan kebebasan, namun harus bertanggung jawab kepada pilihan-pilihan saya. Dari segi kedekatan ibu dengan keluarga semenjak jadi menteri, menurut aku sih nggak ada bedanya. Karena dari segi kerjaan, dari dulu memang Mami kerjanya memang keras. Tapi waktu di Jakarta, susahnya adalah mungkin Mami berangkat lebih pagi, tapi aku yang pulang lebih pulang gitu. Jadi misalkan Mami sudah berangkat jam 7, aku pulangnya jam 12, jam 1, jadi nggak mungkin ketemu. Tapi saat ketemu, misalkan di Jakarta kami suka jalan bareng, makan pagi bareng, makan siang bareng, bahkan makan malam pun bareng. Sehingga kadang-kadang kalau misalkan ada acara, biasanya harus izin dari keluarga dulu, atau bahkan acara kami dibawa ke keluarga. Mungkin pesan untuk Mami,
mungkin dari segi kesehatan Mami jangan lupa makan yang teratur, olahraga yang teratur, dan jaga kesehatannya dengan yang baik. Karena tentunya kalau misalkan Mami sakit dan kurang sehat, kerjaan pun dan waktu dengan keluarga pun terganggu. Yang terakhir, kalau misalkan Mami lagi kerja di benua manapun, jangan lupa transit di tempat yang betul. Yeah, my boys. Yang satu ada di mana, yang satu ada di mana? Satu sedang kuliah di Paris, di INSEAD. Yang satu lagi baru selesai koas dokter, Fakultas Kedokteran, sudah selesai koas, akan ujian kompetensi dokter di Universitas Gadjah Mada di Jogja. Dan pada saat si sulung menikah ini Ibu sedang menghadapi peristiwa yang luar biasa juga. Waktu itu pada saat persiapan pernikahan anak saya itu, pada saat itu ada influx migration dari Bangladesh dan Myanmar. Jadi percaya nggak, waktu saya sudah panggih, menjelang panggih itu upacara tradisional di gedung itu, saya itu masih memegang handphone karena saya masih menerima telepon dari banyak pihak, termasuk dari Menteri Luar Negeri Malaysia. Saya juga memegang handphone, sudah bunyi dari ajudan presiden. Jadi selama proses itu handphone saya betul-betul off pada saat saya ada di atas panggung untuk menerima salaman dari para tamu. Tapi alhamdulillah semuanya lancar. Alhamdulillah lancar. Ini terakhir mungkin ke Pak Agus, istri Bapak ini sudah sebelumnya diplomat dan sekarang menjadi Menteri Luar Negeri gitu. Sebagai suami pasti dukungannya luar biasa. Sangat luar biasa. Oke, ada sedikit komentar soal ini, Pak. Saya sih merasa biasa-biasa aja. Dukungannya sangat luar biasa. Karena nggak mungkin kan, kalau nggak mungkin. Saya selalu bilang sama teman-teman saya bahwa saya dikaruniai suami kayak malaikat, yang bisa memberikan trust kepada istrinya, yang selalu diingatkan oleh Mas Agus dan anak-anak itu, apakah sudah makan, jaga kesehatan, nggak boleh sakit, itu saja. Tadi pesan dari anak-anak juga itu, jaga karena kesehatan. mereka suka khawatir makan saya nggak ini, saya capek, kesehatan yang selalu dikhawatirkan anak-anak dan suami saya. Baik. Terutama jangan stres. Jangan stres. Nggak usah stres. Nggak usah stres. Oke. Terima kasih Ibu, Makasih. terima kasih Bapak juga. Ini sudah ditunggu ya untuk bertemu dengan Wapres ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk 1 jam Terima kasih kita. banyak Pak Indi. Terima kasih. Jumpa lagi pekan depan dengan tokoh-tokoh yang lain. Sampai jumpa. Makasih, aku sampai lari.